Oke guys, kita bertemu lagi. Nah, ini juga session saya jawab pertanyaan dari fans-fans sahabat-sahabat saya ya. Jadi pertanyaan tuh begini. Nah, ini seputar YouTube. Dia bertanya nih seputar reupload ya. Tahu kan reupload? Nah, itu download lalu upload lagi. Nah, itu sebenarnya curang tuh, nggak boleh tuh. Nah, jadi ya reupload itu sendiri sebenarnya ya nggak boleh ya. Kita dianjurkan untuk menggunakan atau mempublish hasil dari kreativitas kita sendiri. Apa yang kita buat, apa yang kita ciptakan, ya itu yang diupload gitu. Kita nggak perlu curi kreativitas orang atau modif-modif dikit ya. Tapi sebagian YouTubers ya fine, it's okay ya. Atau sebagian channel juga itu memperbolehkan. Contohnya channel yang jenisnya tuh Creative Commons gitu. Creative Commons itu memang channel yang memperbolehkan kita untuk nge-reupload gitu. No problem bagi dia gitu, Creative Commons. Ada juga channel yang memperbolehkan kita reupload, tapi ntar bagi penghasilan gitu ya, bagi hasil gitu. Nah, ada juga channel yang begitu kita reupload, ya ente siap-siap di flag gitu. Kalau udah di flag, ya banned gitu, suspend. Nah, kalau emang ente itu bisa kira-kira sanggup untuk aju bandingnya, silakan aju banding gitu. Nah, jadi pertanyaan tuh begini, Kak, saya menggunakan trik reupload ya. Saya menggunakan trik reupload. Pertama saya upload itu dimonetize fine gitu. Dolarnya hijau katanya. Dolarnya hijau. Tapi setelah beberapa hari kena banned. Dia kasihnya keterangan di flag katanya, di flag. Selanjutnya keterangannya mengambil dari sebuah band gitu ya. Nah, terkadang ada channel yang memang nggak memonetize video-videonya begitu, nggak memonetize video-videonya. Nah, kemungkinan maksudnya dia hanya untuk share. Tapi saat kita mengupload lalu kita monetize, kemungkinan dia itu tahu gitu, terusnya di flag dia gitu. Karena kan kita melanggar, walaupun kita sudah edit, kalau yang punya nggak terima ya gimana mau dibuat gitu. Cuman kita sih bisa aju banding sih, atau kita kirim pesan aja ke yang punya channel punya channel orinya ini, kita kirim pesan gimana kita buat kesepakatan dengan si empunya gitu ya. Nah, atau kita aju banding kalau kita sanggup gitu. Kalau kita mengetahui kelemahan dia, kalau dia pun juga reupload, silakan kita aju banding gitu. Terakhir ntar, nah di sini seru juga gitu kan, kita berperang yang di tengah-tengahnya itu pihak YouTube gitu. Nah, oke, ada pertanyaan kedua dari temen nih, reupload dengan cara FFmpeg. Nah, ini pernah dengar nih, FFmpeg itu sebuah program di mana sebuah program itu kita nggak perlu download, kita nggak perlu upload lama-lama lagi. Jadi dia begini, cara kerjanya sih itu, ntar kita ambil channel orang gitu ya, lalu kita copy, ntar kita edit di program itu, kita bisa edit dikit, kita tanpa download nih. Begitu kita selesai, kita rasa udah gitu ya, MD5-nya juga bisa diganti di situ. MD5 itu sebuah encryption yang berada di dalam videonya gitu. Jadi video itu sebenarnya dalamnya ada enkripsinya gitu. Dimana enkripsi ini yang menandakan keoriginalannya gitu. Itu juga bisa di change ntar pakai software itu. Nah, begitu kita selesai finish, kita langsung progress selanjutnya gitu ya. Nah, dia langsung upload gitu, langsung masuk ke channel kita, langsung selesai gitu semuanya. Nah, itu teknik, kalau teman-teman bilang sih tekniknya teknik upload secepat kilat katanya, menggunakan software FFmpeg.
Nah, selanjutnya ada pertanyaan, Kak, tiba-tiba tiba-tiba dolarnya kesilang semua. Tiba-tiba dolarnya kesilang semua nih. Itu karena apa, saya pernah re-upload salah satu video atau karena emang di flag orang gitu ya. Nah, untuk pertanyaan yang ini dimohonkan keterangannya itu lebih lanjut gitu ya. Jadi kita bisa tahu kronologisnya lebih dalam. Tapi ya kalau kronologisnya tiba-tiba monetize-nya itu silang semua, kemungkinan masalahnya di AdSense-nya ya. Bisa dicek di akunnya ada masalah apa gitu. Pertanyaan selanjutnya seputar re-upload. Kak, gimana sih re-upload pakai software 4K downloader? Wih, ini juga punya pasti jago nih yang nanya nih. Oke, jadi software 4K downloader itu biasanya dipakai orang di virtual FreePad server ya. Virtual FreePad server tuh ya server gitu, yang bisa kita remote gitu kan. Nah, speknya sendiri pastinya di atas spek yang kita pakai gitu. Koneksinya gitu ya, karena kan biasanya server itu berada di US gitu atau di Asia. Kalau dia menggunakan server Singapura, tergantung sih keberadaan servernya, tapi rata-rata kecepatan server itu mau itu di Asia ataupun US pasti proses uploadnya itu di atas 500 MB per second, dan downloadnya itu up to 1 giga ya, mencapai 1 giga. Nah ya, kita bisa install aja di remote desktop protokol kita yang namanya software 4K downloader. Prosesnya gimana sih? Nah oke, kita ambil link URL channel kita gitu kan. Nah, saya ini nggak ngajarin Anda untuk nge-re-upload full dari satu channel orang ya, enggak ya. Tapi saya di sini menyebutkan kita ambil link dari URL kita, lalu kita masukkan di software 4K downloader itu, lalu kita progress selanjutnya gitu kan. Nah, maka semua video yang kita punya di dalam channel kita itu akan langsung terdownload gitu. Jadi kita nggak perlu capek-capek gitu kan. Nah, itu sih untuk prosesnya. Ada lagi nih, barusan masuk. Kak, ini re-upload tapi udah deh, nggak tahu lagi mau bertanya apa. Berapa menit?